Lihat saudara-saudara, ketika kita mencoba menjalani firman Tuhan yang kecil-kecil maupun yang besar-besar, yang mudah buat kita ataupun yang susah buat kita, muka kita akan berseri-seri, doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Tadi dikatakan Tuhan akan melepaskan kita dari segala macam kesesakan kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, selalu disemangati. Kalau nonton video Bible Learning, mendengarkan pewartaan sabda Tuhan, kayaknya Romo, saya itu kayak handphone yang udah hampir habis baterainya, di-charge lagi. Jadi bisa lebih bekerja lagi, lebih aktif lagi, punya semangat lagi, punya daya hidup lagi. Saudara-saudara, bagaimana dengan kesibukan Anda akhir-akhir ini? Saya Romo Yosef, seorang dosen. Saya mengajar untuk mata kuliah Kitab Suci di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara untuk prodi S1 maupun S2. Yang namanya libur lebaran, itu ya ini. Di depan saya ini udah tumpuk-tumpukan, di depan itu ada tumpukan lain lagi. Yaitu kalau dosen liburan itu kerjaannya adalah koreksi. Entah itu ujian-ujian mahasiswa, ada 3 kelas yang saya koreksi, harus saya kasih nilai dengan segera. Ada skripsi-skripsi mahasiswa S1 yang harus dibaca, yang harus diuji juga. Ada tesis-tesis mahasiswa S2 yang juga harus dibaca. Saudara-saudara, itu kesibukan saya di masa libur lebaran ini. Bagaimana dengan kesibukan Anda? Apa yang menjadi kesibukan Anda akhir-akhir ini? Saudara-saudara, sesibuk-sibuknya kita jangan pernah lupa makan. Nah, berkaitan sama hal itu, di depan saya ini ada lauk tadi di seminari. Lauknya ini kalau makan siang hari Rabu, yaitu ikan nila goreng. Wah Romo, kalau yang namanya nila goreng Romo, pakai apa? Pakai kecap, terus pakai apa? Pakai sambal yang pedes, terus nasi anget. Wah, itu kalau makan, apalagi nilanya digoreng garing gitu ya, nambah-nambah Romo. Pakai ketimun kalau bisa, kalau pakai daun kemangi kalau lebih wangi lagi. Saudara-saudara yang terkasih, setiap makanan menggoda kita untuk menikmatinya. Coba Anda tulis di kolom komen, apa yang menjadi makanan favorit Anda? Kalau saya Romo Yosef, soto Betawi. Ya, saya paling suka soto Betawi, tetapi akhir-akhir ini karena badan saya kok makin melar, saya mulai mengurang-urang, ya 2 bulan sekali lah makan soto Betawi. Kalau Anda makanan kesukaannya apa? Silakan tulis di kolom komen. Saudara-saudara, apalah jadinya kalau kita ini lagi lapar banget. Kemudian ada makanan yang paling kita sukai ada di depan kita. Waduh, ini ya makanan kesukaan yang paling enak, abangnya paling rame, paling laris. Terus ketika kita mau menyantapnya, tetapi gigi kita cenat-cenut. Wah Romo, boro-boro makan, buka mulut aja udah pusingnya sampai ke ujung-ujung ubun-ubun kita. Atau waktu di zaman pandemi, indera penciuman kita hilang, makanan seenak apapun gak ada rasanya. Saudara-saudara yang terkasih, ada kalanya makanan seenak apapun gak bisa kita nikmati. Saudara-saudaraku yang terkasih, terhadap firman Tuhan yang indah, firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang punya daya, punya kekuatan, ada kalanya buat kita ya, oh bagus, udah titik selesai. Keren, udah titik selesai. Tidak bisa kita nikmati lebih dalam lagi. Maka dari itu dalam video ini saya mau mengajak Anda semua untuk membaca Mazmur bab 34 ayat 9. Coba Mazmur bab 34 ayat 9. Cepet-cepetan, saya tunggu di kolom komen. Anda buka kitab suci Anda. Apa ya Romo ya? Mazmur 34 ayat 9. Itu ayatnya sangat terkenal. Bahkan kalau dalam perayaan Ekaristi ada lagunya. Lagunya begini. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Mazmur bab 34 ayat 9. Jangan pernah Anda lupa itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya.
Saya ulang saya lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara-saudaraku terkasih, terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan, kita bukan hanya diminta untuk nerima atau minta gitu ya. Tuhan, tolong tunjukkan kebaikanmu, beri pertolonganmu, beri aku kebaikan-kebaikan seumur hidupku. Tetapi terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan, ada satu hal yang harus juga kita pahami lebih dalam lagi. Bukan hanya terima, tetapi tadi dikatakan kecaplah dan lihatlah. Saudara-saudara, di sini kalau yang namanya mengecap, kita menggunakan indera lidah, indera perasa kita. Kita nggak bisa mengecap pakai ujung jari kita, ya mau rasanya apa, asin, manis, sedap, atau gurih kita nggak tahu. Atau pakai mata kita, indera penglihatan, ya gimana bisa dikecap itu makanan atau minuman. Tetapi kita bisa mengecapnya dengan lidah kita. Kita diajak untuk menikmati firman itu. Bukan hanya jadinya misalnya makanan yang mahal sekali lalu kita langsung makan kunyah-kunyah langsung telan, misalnya. Makanan seharga 500.000 habisnya cuma 1 menit. Saudara-saudara, terhadap makanan kita diajak untuk bisa menikmati, terhadap firman Allah juga kita diajak juga untuk menikmati. Kalau makanan, bagaimana menikmatinya itu, yang mbok makannya jangan geragas gitu, jangan blub udah hilang. Tapi pelan-pelan, dinikmati betul-betul, dirasakan, dipahami, oh ini nih rasa ikannya nih, oh ini cabenya nih, oh ini nih gurih-gurih dari daging sapinya nih misalnya, oh ini nih renyah-renyah dari ikan terinya misalnya. Menikmati makanan ada kaitannya juga dengan bagaimana sabda Tuhan harus dinikmati, harus dikecap betul-betul, pelan-pelan, gak usah buru-buru, dinikmati, dirasakan, dihargai sebagai sabda Tuhan. Nah, saya hari ini mau mengajak saudara men-sharingkan lebih tepatnya bagaimana firman Tuhan yang setiap hari saya wartakan, saya baca, saya pelajari, saya ajarkan kepada para mahasiswa saya, kepada umat saya. Bagaimana pada akhirnya saya diajak untuk bisa menikmati, mengecap keindahan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada satu hal. Seringkali dalam video-video saya berbicara soal pengampunan. Sulitnya mengampuni, sulitnya mendapat ampun dari orang-orang yang pernah kita sakiti. Entah secara sengaja ataupun tidak sengaja kita sakiti. Kita bergulat dengan tema pengampunan. Bagaimana nih aku bisa minta maaf? Wah, Romo, yang namanya minta maaf kan nggak sekedar sorry ya. Ya kalau kita cuma ngomong begitu, orang yang kita sakiti itu kan bisa melihat apakah rasa maafnya itu tulus apa enggak. Jadi begini saudara-saudaraku, sebagai seorang pendidik, imam-imam masa depan, saya pernah satu kali dalam hidup saya sebagai seorang imam, sebagai pendidik para calon imam, saya menggunakan kata-kata yang keras. Maksud saya keras waktu itu adalah supaya pribadi yang saya tegur itu melek, sadar akan kesalahannya. Karena kesalahannya itu terlalu menyakiti, terlalu mengecewakan saya sebagai pendamping, sebagai pembimbing. Tapi saya sadar setelah saya marah gitu ya, dengan kata-kata yang cukup kasar, dan saya yakin pasti menyakiti hati pribadi ini. Lalu pribadi ini akhirnya harus keluar dari seminari, dan saya merasa bersalah. Kurang lebih 3 atau 4 tahun saya merasa bersalah. Kenapa ya saya harus berkata-kata kasar? Kenapa saya harus marah-marah? Saya mencoba mengadakan sebuah pembelaan demi pembelaan. Waktu itu saya lagi jam 2 siang, saya baru pulang dari kantor, masih lapar, belum makan siang. Saya masak Indomie karena lauknya udah habis. Saya lagi mau makan, orang itu datang dan saya mungkin terjadi salah paham. Maksudnya saya tuh mau menegur dengan keras,
Saya jarang sekali menggunakan kekerasan, kata-kata kasar, saya jarang sekali. Tapi saya sadar pribadi ini mungkin dengan dikerasi, dia sadar. Tapi terjadilah kesalahpahaman, bikin saya nggak enak, bikin hubungan nggak enak, bikin saya tuh paling nggak bisa kalau saya menyakiti hati orang lain. Saya jadi nggak bisa tidur, saya kepikiran, saya overthinking. Saya merasa kasihan, saya juga merasa menyesal. Siapa yang sama kayak saya? Kalau habis marah-marah terus nyesel gitu ya. Kenapa ya tadi marah-marah? Saudara-saudaraku terkasih, selama kurang lebih 3-4 tahun relasi kami buruk. Saling tidak menyapa. Saya mencoba untuk berbagai macam cara untuk menunjukkan bahwa saya itu melakukan itu tidak sengaja ataupun dengan niat baik sebetulnya. Tetapi gagal dan gagal lagi. Sampai pada akhirnya kemarin saya berjumpa dengan pribadi ini, deg-degan tuh saya. Waduh, ketemu dia lagi. Meskipun dia murid saya gurunya, tetap saya memberanikan diri. Dengan doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dengan ajaran Tuhan Yesus mengampuni harus 70 kali 7 kali. Berani minta maaf kalau bersalah, itu selalu terngiang-ngiang di kepala saya. Sampai akhirnya kemarin di kampus saya berjumpa dengan orang ini di tempat parkir. Saya sebagai pembimbing, saya kan gengsi toh kalau saya minta maaf duluan. Tapi disinilah saya belajar menjadi pelaku firman. Firman-firman yang saya ajarkan, firman-firman Tuhan yang saya pahami, firman-firman Tuhan yang saya pelajari, harus saya lakukan. Firman inilah yang mendorong saya untuk berani minta maaf. Meskipun secara harga diri, meskipun tidak perlu saya lakukan, tetapi firman-firman Tuhan yang saya baca tentang pengampunan, tentang permintaan maaf dengan tulus, mendorong saya untuk menggandeng orang ini. Kita bicara 4 mata, saya bilang dengan tulus, betul-betul saya mengatakan saya minta maaf. Lalu dia juga mengutarakan perasaannya juga, dia juga minta maaf juga. Sehingga terjadilah sebuah rekonsiliasi. Dan apa yang Anda tahu saudara-saudara, setelah pulang dari kampus, ada perasaan itu luar biasa, lega. Kayaknya tuh beban di pundak saya itu pernah marah-marah sama orang, pernah nyakitin hati orang, pernah bikin marah orang, pernah bikin situasi orang jadi nggak enak tuh lepas. Dan di situ saya betul-betul merasakan Tuhan. Ketika saya baca Mazmur bab 34, sungguh-sungguh luar biasa manusia, berbahagialah manusia yang berlindung pada Tuhan, yang mengikuti jalan-jalan Tuhan, mencoba menerapkan hukum-hukum Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan. Dengan minta maaf, saya bukannya merasa harga diri saya jatuh, harga diri saya terinjak-injak, tetapi menjadi kunci ternyata. Mungkin pribadi itu juga mengalami hal yang sama. Kalau tidak ada yang berani memulai, sampai kapanpun tidak akan terjadi rekonsiliasi. Di situ saya merasa betul. Mazmur bab 34 ayat 9. Kecaplah betapa baiknya Tuhan. Saya bersyukur dalam doa-doa saya. Terima kasih Tuhan, terjadi pada akhirnya rekonsiliasi. Terima kasih Tuhan, saya sempat minta maaf. Terima kasih Tuhan, akhirnya kesalahpahaman itu bisa diluruskan. Akhirnya relasi yang rusak, yang buruk itu bisa terjalin kembali. Saudara-saudara, bagaimana dengan pengalaman Anda? Ada begitu banyak hal-hal dalam kehidupan kita. Sebetulnya peluang-peluang untuk menjalani perintah Allah, ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Tuhan Yesus banyak sekali. Tapi kita jadikan sebagai pengetahuan saja. Oh, tahu Romo berbuat baik, menolong orang yang kesusahan, mengunjungi orang di penjara, memberi makan orang yang lapar, tahu Romo. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan baru menjadi enak, indah ketika dikecap, dicobai, dijalani, dialami dengan seluruh perjuangan-perjuangan kita. Termasuk salah satunya mengalahkan ego kita. Saudara-saudara, cobalah seperti yang saya coba
melakukan perintah-perintah Tuhan, menjalani perintah-perintah Tuhan dengan nyata. Apa yang Tuhan minta, kita coba lakukan. Dibutuhkan rahmat kerendahan hati, keberanian untuk memulai. Maka dari itu saudara-saudara, betullah setelah saya tadi pagi saat misa, saya bersyukur sejadi-jadinya ketika Mazmur bab 34 dibacakan. Semua firman-firman itu, ayat-ayat itu menjadi terang dalam kehidupan saya. Di mana pemazmur mengatakan, aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Saudara-saudara, ayat-ayat ini baru betul-betul kita rasakan indahnya, luar biasanya pada saat kita menjalani perintah-perintah Tuhan. Dikatakan, muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, melepaskan daku dari segala kegentaranku. Saudara-saudaraku terkasih, relasi-relasi yang rusak antara suami istri, anak orang tua, antar sahabat, antar teman, antar rekan kerja, antar rekan sepelayanan, yang membuat kita itu nggak berdaya kalau relasinya udah rusak. Lebih tinggi gengsinya, Romo. Sebetulnya kita mau minta maaf, tapi kita tunggu dia dulu dong, kan dia yang salah. Saudara-saudara, Mazmur bab 34 mengatakan tadi, Tuhan akan memandang orang yang rendah hati, berani lebih dulu meminta maaf. Meskipun mungkin kadang-kadang kita merasakan bukan kita yang salah, kan kita jadi korban juga. Tapi di sini luar biasa kata maaf kita. Entah kita minta maaf, entah kita memaafkan, itu menjadi kunci ternyata. Lebih lanjut dikatakan, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Lihat saudara-saudara, wajah saya sekarang ini nggak ada lagi beban, nggak ada lagi serasa kayak orang punya hutang gitu loh. Kalau kita menyimpan-nyimpan kesalahan orang lain atau kesalahan kita masih ada di hati-hati orang-orang tertentu, kayak punya hutang. Tapi begitu kita minta maaf, muka kita akan berseri-seri, lega rasanya. Dikatakan orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Lihat saudara-saudara, ketika kita mencoba menjalani firman Tuhan yang kecil-kecil maupun yang besar-besar, yang mudah buat kita ataupun yang susah buat kita, muka kita akan berseri-seri, doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Tadi dikatakan, lalu juga Tuhan akan melepaskan kita dari segala macam kesesakan kita. Maka dikatakan, selanjutnya, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara-saudara, jadilah pelaku firman. Jangan hanya berhenti menjadi pendengar firman, penikmat firman, dalam arti seperti tontonan, oh bagus, bagus, bagus. Tetapi menjadi pelaku firman. Hanya dengan pelaku firman tadi ganjarannya luar biasa. Doa kita dikabulkan, muka kita berseri-seri, kita dibebaskan dari segala kesesakan-kesesakan kita. Kuncinya, lakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Maka kita bisa menikmati, mengecap, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita menunggu kebaikan Tuhan, kapan datang sama kita? Jadilah kebaikan itu sendiri buat orang-orang di sekitar kita. Caranya ada banyak. Membantu mereka, menyapa mereka, menolong mereka. Biar mereka juga bisa merasakan bantuan-bantuan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Nanti nggak usah ditunggu, kebaikan Tuhan akan datang ke dalam hidup kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.